wabarakatuh. Saya Lani Mega Safitri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saat ini, saya mengajar fisika di MAN Karangasem, Bali. Pada pelaksanaan rencana aksi 1, saya akan menerapkan pemanfaatan LKPD berbasis recovery learning untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar siswa pada subbab materi pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi fisika yang sudah kemarin kalian pelajari terkait kerja dinamis. Sekarang kita masuk ke bab baru. Masih ingat apa? Babnya kita belajar ya. Jadi kita belajar tentang materi kalor. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, siapa yang mau bikin doa? Alfie. Ya, silakan aku bikin doa dulu. Ayo ila doa. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ibu absen dulu ya. Agil Ulan Mahawi masuk. Ya. Andi Dwiyanti, Arya Judi, Basmanaila, Fauzi Alam, Ella Mutia Sakti, Dilda Jikri, Didi, Krisnawati, Safira, Wafi, Zakaria, Dihan. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik anak-anak, untuk materi kalor kali ini kita akan belajar ya terkait yang pertama menerapkan persamaan untuk menentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari suatu zat yang dipanaskan. Jadi kita akan lakukan ya. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah dari wujud es menjadi wujud zat cair. Kemudian yang ketiga mengkorelasikan antara pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Yang terakhir menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, ini tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, anak-anak silahkan amati video di depannya, tayangan video. Perhatikan di bagian tangkinya itu airnya. Sama apa berubah? Berubah. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Setelah kalian mengamati video tadi, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya. Kenapa kalau misalnya air dipanaskan ada gelembung-gelembung? Ada gelembung-gelembungnya. Air dipanaskan, kenapa kok ada gelembung? Pertanyaan berikutnya, siapa lagi? Ya, silakan. Apakah bambu yang dibutuhkan untuk memanaskan suatu zat itu sama antara air, minyak, dan alkohol? Oh ya, tadi kan ada air ya. Kalau zatnya diganti, kira-kira sama atau tidak itu? Ya,
Ya, waktunya untuk memanaskannya sampai dia mendidih kayak tadi. Ya, berarti kalau zatnya diganti kira-kira sama nggak waktunya? Oke, yang ketiga ada lagi yang bertanya terkait gambar ya. Kenapa air bisa mengembun di atas daun? Kenapa airnya mengembun? Ya, yang gambar yang kedua, begitu juga. Baik. Yang berikutnya ada lagi. Ya, silahkan. Apa akhirnya bisa mencair? Kenapa mencair tadi yang meleleh? Meleleh. Ya, kenapa es krim meleleh? Cuma es krim aja yang meleleh tadi. Ada lilin juga. Kenapa kok es krim dan lilin itu meleleh? Nah, sudah ada lagi yang bertanya, Ibu? Bagaimana pengaruh kalor terhadap apa tadi yang begini itu? Apa yang berbeda? Suhunya, ya. Beda. Pengaruh kalor terhadap wujud benda. Apakah waktu yang dibutuhkan sama atau berbeda untuk jenis benda yang berbeda? Siapa yang mau menjawab? Kita buat hipotesis, kita menduga nih. Dugaan kita kira-kira dari pertanyaan ini apa ya? Yang nomor 1, bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu benda? Kira-kira menurut kalian apa? Gimana pengaruhnya kalor terhadap suhu benda? Ya, misalnya es krim ditaruh di suhu ruangan yang tidak ada air, tapi kalau ditaruh di suhu ruangan yang agak panas dia sekali meleleh. Oh gitu. Jadi ternyata kalau suatu benda menerima kalor, maka Itu benar. bendanya akan meningkat. Ya, baik, yang mana itu bagikan dulu RKPD-nya, akan diskusikan di kelompoknya. Kemudian kalian nanti bersama teman kelompoknya melaksanakan praktikum ya. Yuk duduk. Kita setelah ini akan praktikum ya, ada ya. Ada yang ditanyakan untuk laksanakan praktikum dulu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan terkait langkah-langkahnya, perwakilan kelompok nanti silakan mengambil alat di belakang ya. Nanti baru kalian melakukan praktikum sesuai dengan langkah kerja yang sudah ada. Nah, jika ada yang tidak paham, tanya ibu ya. Hati-hati dengan alat-alatnya karena mudah tidak. Paham ya? Ya, silakan ambil dulu alatnya di belakang.
Berarti kan seperti ya cair-cair yang lebih cepat air. Paham ya di grafiknya? Grafik waktu terhadap perubahan grafik waktu terhadap perubahan Untuk hipotesis ketiga gimana tadi waktu hasil percobaannya? Percobaannya berbeda, tapi tulisnya di sini sama. Oh, berarti harus diperbaiki ya. Jadi ternyata kalau jenis zatnya beda, kalori yang dibutuhkan juga ternyata beda, gitu ya. Tadi waktu air sama minyak mana yang lebih cepat naik suhunya? Minyak goreng lebih cepat duluan naik suhunya ya. Jadi berbeda jenisnya, kalorinya juga berbeda. Diperbaiki dulu ya. Oke, Bu. Gimana kesimpulannya? Ya. Yang pertama tadi apa? Jika benda diberi kalor, maka suhunya berubah. Berubahnya gimana? Tambah turun apa tambah naik suhunya? Naik. Iya. Jadi kalau menerima kalor ternyata suhunya meningkat ya. Ya. Terus percobaan yang kedua yang waktu es batu gimana? Jika benda diberi kalor, wujudnya akan berubah. Oh ya, betul. Jadi wujudnya juga bisa berubah. Kalor juga bisa menyebabkan wujud benda bisa berubah. Ya. Oke, anak kelompok 2 sekarang akan presentasi. Kalian yang lain memperhatikan jika ada yang berbeda atau mungkin kalian ada yang tidak jelas dengan hasil dari praktikumnya mereka, kalian bisa bertanya. Ya, silakan dimulai dari yang presentasinya. Perkenalkan, dari kami dari kelompok 3, saya Nazla Firuska Asmarani Dewi. Sebelah kanan saya ada Zihan, sebelah kiri saya ada Alia Zudi, dan sebelahnya lagi ada Novi Ariska. Teman-teman, ini diagram hasil percobaan kelompok kami. Ternyata pertambahan suhu pada minyak lebih besar daripada pertambahan suhu pada air. Nah, setelah kami membaca buku, ternyata kalor jenis air lebih besar daripada kalor jenis minyak. Pertanyaan analisis 1. Bagaimana hubungan antara waktu pemanasan dan pertambahan suhu? Ketika suhu zat dipanaskan, maka saat waktu pemanasannya semakin lama, perubahan suhunya akan semakin besar juga. 2. Zat cair manakah yang lebih cepat mencapai suhu 40 derajat Celcius? Jelaskan mengapa demikian. Minyak, karena kalor jenis air lebih besar dari minyak sehingga minyak lebih cepat mengalami kenaikan suhu dibandingkan air. Jadi minyak lebih cepat mengalami kenaikan suhu. Di kelompok lain yang hasil analisis yang berbeda, tadi disebutkan kalau kalor jenis minyak dan air itu kan berbeda. Mana yang lebih besar tadi kelompok ini? Minyak lebih besar. Kelompok lain gimana? Jumlah kalor yang dilakukan untuk menaikkan suhu 1 kilo sebanyak 1 Kelvin. 1 Kelvin ya. Mana yang lebih banyak perlu suhu kalornya? Mana yang lebih banyak perlu kalor untuk menaikkan suhu? Yang air apa yang minyak? Air lebih banyak butuh kalor. Berarti kalau jenis air lebih rendah. Kalor yang dibutuhkan lebih besar. Ya. Jadi kalau jenis minyak itu malah lebih kecil, lebih besar. Ya, nanti diperbaiki ya. Yang kelompok lain sama. Kalau misalkan jawabannya sama, berarti harus diperbaiki juga. Yang kelompok yang benar mana? Kelompok sini sama nggak? Beda. Beda. Kalau jenis apa yang lebih besar? Lebih sedikit, karena ada lebih besar. Iya, jadi kalau jenis air yang lebih besar. Iya, yang lainnya diperbaiki ya. Baik. Akan praktikum, kalian praktikum di kelompok masing-masing. Ternyata kalor yang diberikan pada suatu benda, tadi pada air dan minyak ya, dapat menaikkan apa? Suhu. Jadi ternyata kalor itu ada hubungannya dengan suhu, bisa merubah suhu benda. Suhunya meningkat apa menurun? Meningkat. Berarti kalornya diserap ya sama air ataupun minyak. Kemudian tadi ada es kan? Waktu es yang dipanaskan apa yang terjadi? Ternyata kalor juga bisa merubah suhu benda. Nah tadi waktu membandingkan 50 mili air dengan 50 mili minyak, untuk kenaikan suhunya ternyata minyak. Dari grafiknya kelihatan ternyata minyak itu lebih cepat naiknya dibandingkan dengan air. Jadi kalau bendanya berbeda, kalor jenisnya pun berbeda. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya juga berbeda.
kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita akan ketemu lagi pada praktikum di pertemuan berikutnya. Gitu ya anak-anak ya? Baik, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Agil? Jadi pimpin doa ya. Ayo bilang doa. Bismillah.